Kembali lagi bersama saya di Laboratorium Kimia Farmasi. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis kuantitatif. Video sebelumnya kita hanya belajar mengenai analisis secara kualitatif, yaitu menentukan ada tidaknya suatu senyawa dalam sampel tersebut. Nah, kali ini kita akan menguji secara analisis kuantitatif, yaitu menentukan kadar dari senyawa tersebut. Salah satu metode yang dapat kita gunakan yaitu titrimetri. Titrasi dilakukan dengan mereaksikan titran dan titrat atau analit hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dengan penambahan indikator. Pada video ini, secara khusus kita akan belajar mengenai penentuan kadar aspirin dalam obat aspilet menggunakan titrasi netralisasi yang dilakukan dengan titrasi kembali. Mari kita saksikan praktikum berikut ini. Bahan yang digunakan yakni tablet aspirin, aspilet, H2SO4 0,5N, NaOH1N, indikator phenolphthalein, alat yang digunakan yakni pipet tetes, gelas ukur, Erlenmeyer, buret, statif dan klem, dan lumpang dan alu. Pertama, yakni menghaluskan satu tablet aspilet menggunakan lumpang dan alu. Tablet kemudian digerus hingga menjadi serbuk yang halus. Keseluruhan tablet aspirin kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tablet aspilet yang telah halus dilarutkan menggunakan NaOH1N sebanyak 15 ml. Setelah dicampurkan, larutan kemudian digojok hingga homogen. Larutan kemudian dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. Setelah dipanaskan, larutan kemudian ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Sebelum dilakukan titrasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu batas awal yang terdapat pada buret. Larutan sampel atau titrat kemudian dititrasi menggunakan H2SO4 0,5N hingga mencapai titik akhir titrasi atau TAT, yakni berubah kembali ke warna asal menjadi kuning. Selanjutnya ialah pembuatan larutan blanko dengan menggunakan 15 ml NaOH1N dan tidak menggunakan sampel di dalamnya. Larutan blanko kemudian ditetesi dengan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Larutan kemudian dititrasi menggunakan H2SO4 hingga mencapai titik akhir titrasi, yakni kembali menjadi warna bening. Sobat Kemis, dalam praktikum tadi kita menggunakan reaksi titrasi balik. Hal tersebut dikarenakan karena aspirin merupakan asam lemah sehingga reaksinya akan cenderung berlangsung lebih lambat. Penggunaan titrasi balik ini dimaksudkan untuk mereaksikan antara asam kuat dan basa kuat. Hal tersebut didapatkan dengan melarutkan aspirin dalam NaOH yang merupakan basa kuat sehingga terjadi lebih dahulu reaksi hidrolisis dengan penambahan NaOH yang berlebih. Akan tetapi reaksi hidrolisis ini berlangsung lebih lambat dalam suhu ruang sehingga diperlukan pemanasan terlebih dahulu untuk mempercepat laju reaksi yang terjadi. Adapun titran yang digunakan merupakan H2SO4 yang merupakan asam kuat. Setelah sampel dipanaskan, maka akan dilakukan penambahan indikator yaitu phenolphthalein. Nah, setelah itu akan terjadi perubahan warna pada sampel menjadi merah muda. Selanjutnya kita akan melakukan titrasi dengan titran yaitu H2SO4.
di mana akan terjadi perubahan warna kembali ke warna asalnya, yaitu warna merah muda menjadi kekuningan. Titik akhir titrasi diamati dengan perubahan warna tersebut dan dilakukan juga perbandingan dengan blanko yang telah dibuat. Dengan titrasi balik ini, maka kita dapat menentukan jumlah H2SO4 yang digunakan untuk menitrasi NaOH yang tidak bereaksi dengan aspirin, dan juga kita dapat menentukan jumlah NaOH yang bereaksi dengan aspirin. Untuk perhitungannya sebagai berikut ini. Selanjutnya ialah proses perhitungan dari persentase kadar aspirin pada tablet aspilet. Nah, telah dilakukan 3 replikasi pada masing sampel dan juga 3 replikasi pada titrasi blanko, dan diperoleh hasil rata-rata titran H2SO4 sebagai berikut. Kemudian dilakukan perhitungan yakni volume koreksi, di mana kita harus mengetahui berapa volume NaOH yang bereaksi dengan aspirin dengan cara mengurangi volume blanko dan juga volume titran yang terdapat tablet aspiret, dan diperoleh hasil 1,73 ml. Selanjutnya ialah menghitung persentase kadar aspirin pada tablet aspiret, yakni dengan cara sebagai berikut, dan di mana kita masukkan hasil dari volume koreksi yakni 1,73 ml dikali normalitas NaOH yakni 1N dikali berat setara 45,05 mg dibagi berat etiket dari aspirin yakni 80 mg aspirin pada tablet aspilet dikali normalitas titrannya juga yakni 1N dikali 100%, sehingga diperoleh hasil yakni 97%, dan ini sudah termasuk dalam range penetapan kadar aspirin yakni 95% sampai 100% berdasarkan farmakope.